Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran materi mata kuliah Matematika Dasar. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan real. Baik, untuk sistem bilangan real ini dalam kuliah Matematika Dasar merupakan konsep awal pertama kali kita bahas ya di awal-awal perkuliahan. Mari kita lihat apa-apa saja yang kita pelajari dalam sistem bilangan real. Nah, di bagian ini kita akan mengkaji tentang bilangan real, estimasi, dan logika. Nah, bilangan yang paling sederhana yang sering kita gunakan sehari-hari adalah bilangan asli atau natural number ya, yang angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, biasanya kita paling sering menggunakan ini terutama dalam menghitung ya, menyebutkan berapa jumlah anggota pada kelompok tertentu, misalnya berapa jumlah mobil, berapa jumlah orang ya. Biasanya kita gunakan bilangan asli. Nah, jika pada barisan bilangan asli ini kita masukkan nilai negatif dan 0, maka bilangan asli tadi akan menjadi barisan bilangan bulat atau integer. Nah, jadi bilangan bulat adalah semua bilangan mulai dari negatif, 0, dan positif yang nilainya bulat. Min 3 dan seterusnya hingga ke negatif, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat atau integer. Selanjutnya, jika bilangan barisan tadi dimasukkan bentuk pecahan, maka bilangan integer tadi akan berubah menjadi bilangan rasional ya, atau rational number. Contohnya di sini adalah 3/4, ya, min 7/8, 6/2. 6/2 ini kan sama dengan 3 ya. Jadi bilangan bulat itu juga termasuk dalam rasional. Min 17/1 juga kita sebut bilangan rasional walaupun hasilnya adalah min 17. Nah, secara umum bisa kita lihat di sini bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat disusun dalam bentuk rasio atau perbandingan. Ya, jadi ada perbandingan atau pecahan di sini ya, ada pembilang dan penyebut. Nah, selain bilangan rasional yang tidak dapat dibuat dalam bentuk rasio atau perbandingan, ini disebut sebagai bilangan irrasional atau bilangan tidak rasional. Ya. Nah, contohnya apa? Akar 2, akar 5, akar 3, angka pi ya, bilangan Euler. Pi yang kita kenal adalah 3,14 ya. Padahal itu sebenarnya adalah panjang sekali, banyak sekali angka sesudah 4. Ya, jadi enggak cuma 3,14 saja. Ya, 3,14. Jadi kalau di kalkulator biasanya itu ada simbol untuk pi. Ya, jadi memang notasi khusus untuk pi kan 3,14. Ya. Nah, yang 22/7 yang sering kita gunakan untuk menggantikan nilai 3,14 itu hanyalah pendekatan. Jadi 22/7 kalau kita lakukan perhitungan di kalkulator itu nilainya tidak sama persis dengan 3,14. Ya, ini hanya pendekatan. Jadi biasanya ya 22/7 digunakan untuk tingkat sekolah ketika menghitung bilangan
keliling lingkaran, luas lingkaran yang menggunakan bilangan kelipatan 7. Sehingga perhitungannya jadi lebih mudah. Karena sebenarnya ya konsep belajar matematika untuk tingkat sekolah dasar itu adalah bagaimana menanamkan pola pikir yang kritis, analitik, dan logis, sehingga tidak diperkenankan ya atau tidak diizinkan menggunakan kalkulator. Maka 3,14 di Pi itu diganti dengan 22/7. Oke, nah kita lanjut. Skema bilang real. Jadi dari beberapa bilangan tadi kita dapat susun menjadi bentuk sebuah skema bagaimana bilangan real itu dipecah, diurai menjadi bilangan lebih kecil cakupannya. Nah, secara umum semua bilangan yang kita gunakan itu disebut sebagai bilangan real. Ya. Nah, bilangan real ini terdiri atas 2 kategori bilangan. Yang pertama rasional dan irasional. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa yang rasional adalah bilangan yang bisa berbentuk pecahan, sedangkan irasional yang tidak bisa dibentuk dalam pecahan atau rasio. Ya, bilangan rasional dibagi lagi menjadi 2 kategori, 2 bagian. Ya. Pecahan tadi ada yang menghasilkan pecahan yang bentuknya desimal, ada yang menghasilkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ada yang negatif, ya. Negatif ini mulai dari -1, -2, -3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan cacah nolnya kita keluarkan, sisanya kita sebut sebagai bilangan asli, ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau di sini n ya, natural number. Bilangan asli, di dalam bilangan asli tadi ya bisa kita kategorikan lagi beberapa jenis bilangan sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, di sini contohnya ada bilangan ganjil yang sifatnya adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, ya. Tidak habis dibagi 2. Jadi yang termasuk dalam bilangan asli adalah bilangan ganjil itu termasuk bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Apa contohnya? 1, 3, 5 dan seterusnya. Apakah -1 masuk bilangan ganjil? Tidak ya. -1 bukan bilangan ganjil karena dia tidak terkategorikan asli. Ya, jadi bilangan ganjil itu hanya bilangan yang positif saja. Kemudian ada bilangan genap. Genap ini bilangan yang habis dibagi 2. Ya. Oke, -2, -4, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Ya, jadi contohnya apa? 2, 3, 5, 7, ya, 11 dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang tersusun atas beberapa bilangan prima. Ya. Beberapa bilangan prima. Contoh 15 ya. 15 ini adalah 3 kali 5 ya. 3 dan 5 bilangan prima. 15-nya bilangan komposit ya. Jadi ini adalah jenis-jenis bilangan yang tercakup dalam bilangan real. Kita lihat ya, bilangan real tadi. Bilangan real, nah kalau kita kaji lebih lanjut, bilangan real adalah semua bilangan yang merupakan hasil pengukuran, termasuk negatif dan nol. Seringkali dinyatakan bilangan real ini dalam garis bilangan.
dengan titik tengahnya disebut titik origin yang nilainya sama dengan 0. 0 di kiri 0 ini adalah bilangan negatif, di kanan 0 bilangan yang positif. Ini bentuk garis bilangan untuk bilangan real. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa bilangan rasional ini menghasilkan pecahan atau desimal dan bilangan bulat. Nah, kita lihat yang menghasilkan pecahan atau desimal. Setiap bilangan rasional bisa kita tulis dalam desimal, ya. Semua bilangan rasional bisa kita tulis dalam desimal. Ya, ini setengah, 0,5, 3/8, 0,375. Kemudian untuk desimal yang tidak terbatas, artinya angkanya selalu ada, ya, selalu ada nilainya untuk digit berapapun yang kita minta. Untuk desimal yang tidak terbatas, hanya yang berulang saja yang termasuk rasional. Contohnya seperti ini, 3/7. 3/7 kalau kita tuliskan dalam desimal, nilainya adalah 0,428571. 428571. Nah, jadi di sini ada pola pengulangan angka 428571. Jadi walaupun jumlahnya banyak, polanya ada. Maka ini dikategorikan dalam bilangan yang rasional. Kebalikannya, bilangan irasional atau tidak rasional tidak mempunyai pola dalam bilangan desimalnya. Ini khusus untuk yang tak terbatas, ya. Kalau yang terbatas jumlah desimalnya maka sudah pasti itu rasional. Tapi untuk yang tak terbatas, jika dia punya pola, dia rasional. Jika tidak punya pola, dia tidak rasional. Contohnya akar 2. Akar 2 dalam bentuk desimal ditulis 1,414235 dan seterusnya. Nah, di sini nampak bahwa tidak ada pola yang dibentuk oleh angka-angka ini. Tidak ada pengulangan. Ya. Dengan kata lain, kita tidak bisa menebak angka sesudah angka 3 ini berapa. Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini bilangan irasional. Kemudian sebelumnya ada pi 3,1415 dan seterusnya. Ya. Tidak tahu berapa angka sesudah angka 5 di sini. Ya. Tetapi angkanya pasti ada. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai desimal berulang dan tidak berulang. Ya. Kalau berulang masuk kategori rasional, tidak berulang masuk kategori irasional. Nah, dalam proses perhitungan kita menggunakan angka-angka tadi, ya, untuk memecahkan masalah sehari-hari. Biasanya kita menggunakan alat bantu, baik itu kalkulator maupun komputer. Nah, perlu kita ketahui tidak semua aplikasi dalam komputer bisa menerima input beraneka ragam kriterianya. Contohnya ada software yang hanya bisa memproses angka, ya, tidak bisa masuk simbol, ya, softwarenya. Jadi kita lihat beberapa kriteria software yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada matematikanya. Yang pertama ada software numerik. Ini inputnya berupa angka.
Contohnya ada MATLAB, Python, dan jenis yang lainnya. Ada beberapa lagi yang lainnya bisa kita gunakan. Kemudian software grafik. Inputnya bisa menggunakan grafik dan hasilnya juga bisa bentuk grafik. Ini ada contoh graf, kemudian GeoGebra. Selanjutnya adalah software yang bisa memproses simbol. Di sini contohnya ada Mathematica dan Maple. Ya, jadi ini beberapa software dengan berbagai macam inputnya. Perlu kita tahu supaya kita bisa memilih software yang tepat untuk masalah yang akan kita selesaikan. Mari kita lihat sifat-sifat bilangan real yang akan mengikut, ya, mengikut ketika kita menggunakan bilangan real dalam proses aritmatika. Yang pertama adalah sifat aljabar. Yang aljabar yang dimaksud di sini adalah dua bilangan real ini bisa kita tambah, dikurang, dikali, maupun dibagi, ya, dengan syarat, ya, ada pengecualian di sini, pembagian tidak boleh dengan 0. Nah, jadi di sini aturan dalam aritmatika bilangan real. Sifat berikutnya adalah sifat urutan. Ya, ada yang disebut bilangan real positif jika nilainya besar dari 0, dan disebut bilangan real negatif jika kecil dari 0, ya. 5 adalah bilangan positif karena 5 besar dari 0. Negatif min 5 disebut bilangan negatif. Karena negatif 5 itu kecil dari 0. Bilangan real A lebih kecil dari B, kita tulis sebagai A kecil B jika B kurang A-nya positif. Ya. 2 kecil dari 5 karena 5 kurang 2 nilainya positif. Nah, ini sifat keterurutan dalam bilangan real. Nah, tips menggunakan kalkulator. Kalau kita menggunakan kalkulator, pastikan kita tahu bahwa hasil kalkulator kita itu memberikan hasil yang eksak atau hasil aproksimasi. Aproksimasi ini pendekatan, estimasi. Hasil eksak artinya tidak ada error di sana, pas nilainya. Sedangkan aproksimasi pasti mempunyai error atau tingkat kesalahan. Jika ingin menggunakan hasil perhitungan X untuk dilakukan kalkulasi lebih lanjut, maka sebaiknya gunakan hasil eksak. Ya. Kalau kita gunakan hasil aproksimasi, maka perlu kita ingat bahwa hasil yang pertama, yang aproksimasi ini sudah punya error. Kalau kita lakukan perhitungan lagi, errornya tentu akan bertambah. Dalam penerapan, gunakan hasil eksak jika bisa. Jika tidak, tentu kita terpaksa menggunakan aproksimasi. Tapi usahakan aproksimasi yang kita ambil adalah aproksimasi terbaik, yang errornya terkecil. Sehingga nanti akan diperoleh hasil perhitungan yang tetap reasonable atau masuk akal dengan deskripsi masalah yang akan kita selesaikan. Nah, bagaimana mengestimasi nilai? Ya, estimasi adalah memperkirakan. Ya, jadi bagaimana kita memperkirakan nilai yang belum ada hasil pastinya, belum ada hasil eksaknya. Contoh, kita punya akar 4 sama dengan 2.
Akar 9 sama dengan 3. Tetapi kita tidak tahu berapa nilai akar 5. Ya, akar 5 berapa? Kira-kira akar 5 ini dekat ke angka 2 atau ke angka 3. Ya, seperti itu mengestimasi. Nah, di sini ada contoh kasus. Prediksilah volume cincin berikut di mana R adalah permukaan irisan cincin. Jadi cincinnya seperti pada gambar. Di sini permukaan tengah cincin ini melengkung ya. Jadi penampang R ini tidak persegi panjang, tapi ada cekungan di sini. Nah, bagaimana memprediksi volume cincin ini? Kita tahu volume cincin ini termasuk kalau dalam bentuk rumus matematikanya ini sama dengan volume tabung. Tetapi kulit tabungnya di sini berbeda ya, tidak lagi datar ya, ada cekungan. Apa rumus untuk menghitung volume? Ya, volume rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi atau panjangnya. Nah, di sini yang menjadi alas yang mana? Adalah R. Ini menjadi alas. Sedangkan panjangnya adalah keliling lingkaran. Di sini ada keliling cincin ini. Maka bagaimana kita memprediksi? Yang pertama, prediksi dulu berapa luas R. R ini bentuknya seperti persegi panjang. Ya, seperti persegi panjang. Artinya luasnya sama dengan panjang kali lebar. Dengan panjangnya adalah 3 dan lebarnya adalah 0,9. Ini prediksi luas R. Nah, dalam memprediksi, mengestimasi, kita boleh membulatkan bilangan yang berbentuk pecahan ya. Tapi pembulatannya mengikuti aturan supaya errornya atau selisih perhitungan kita nanti tidak terlalu besar. Oke, 0,9 kali 3 sama dengan 2,7. Ini ekuivalen dengan 3. Maka prediksi kita luas R adalah 3 satuan luas. Jadi ini 3 satuan luas. Nah, kemudian berapa keliling cincin ini? Rumus keliling adalah 2πr. 2 kali pi kali jari-jari cincin. Jari-jarinya 6. Maka prediksi keliling cincin adalah 2 kali 3,14 kali 6. Kira-kira 36 satuan panjang. Jadi ini adalah keliling cincin. Sehingga dengan demikian volume cincin ini adalah luas R yang kita prediksikan tadi kali dengan keliling cincin. 3 kali 36 yaitu 108 satuan volume. Ini prediksi volume R, volume cincin ini. Ya, 108 satuan volume. Berapa nilai eksaknya? Nah, kalau nilai eksak tentu harus kita pelajari lebih lanjut berapa luas R yang sebenarnya. Karena tadi kita memprediksi R ini seperti sebuah persegi panjang. Padahal bentuk aslinya ada cekungan di sini. Ya, bukanlah persegi panjang gitu. Nah, ini estimasi. Nah, ini beberapa soal untuk melatih kita bagaimana memahami konsep-konsep sistem bilangan dan estimasi tadi. Ya, silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan pada media yang sudah kita sepakati. Oke, selanjutnya adalah persamaan dan grafik.
Persamaan adalah pernyataan matematika yang menggunakan simbol tanda sama dengan, yang menunjukkan bahwa dua ekspresi aljabar pada ruas kiri dan ruas kanan ini bernilai sama. Nah, ini adalah definisi persamaan matematika. Dari bentuk persamaan tadi, beberapa terminologi yang ada yang perlu kita ketahui ya, istilah-istilahnya, sehingga kita mudah menyebutkan mana variabel, konstan, dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh persamaan 5x tambah 9 sama dengan 24. Angka 5 merupakan koefisien dari x. Ya, x merupakan variabel, ya, peubah. Ya, x ini adalah peubah. Kemudian tanda tambah merupakan operator untuk ekspresi luas kiri. Sedangkan angka 9 ini tidak ada variabel di sini, maka disebut sebagai konstan. Jika ada variabel setelah angka 9, maka 9-nya disebut koefisien. Jadi ada perbedaan konstan dan koefisien. Ya. Koefisien disebut angka disebut koefisien jika di depannya ada variabel. Ya. Angka disebut konstan jika tidak ada variabel. 5x disebut satu buah suku, ya, term. 9 ini satu buah suku. 24 itu suku. Ya. Ruas kiri yang memuat operator ini disebut ekspresi. Ekspresi aljabar. Nah, ini adalah terminologi atau istilah-istilah yang muncul ketika kita belajar persamaan. Nah, persamaan matematika biasanya akan menghasilkan satu titik yang sering disebut Y, ya. Sehingga kadang kita menemukan di beberapa referensi persamaan ini dibuat Y sama dengan sekian, ya. Nah, pasangan antara variabel X dengan Y bisa kita bentuk, kita nyatakan dalam grafik yang disebut sebagai grafik sistem koordinat. Sistem koordinat dengan dua garis bilangan di sini adalah garis bilangan X, kemudian yang kedua garis bilangan Y. Pasangan yang dibentuk oleh X dan Y disebut titik. Ya. Pasangan yang dibentuk oleh X dan Y disebut titik. Contoh di sini 5,0 artinya X-nya 5, Y-nya 0. 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Di sini ada titik A. Berapa koordinat titik A? X-nya 2, Y-nya 3. Maka koordinat A adalah 2,3. Sistem koordinat atau sering disebut juga sistem kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran yang arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Kuadran pertama nilai X dan Y-nya keduanya positif. Kuadran kedua nilai X-nya negatif sedangkan nilai Y-nya positif. Kuadran ketiga, kedua nilai sumbu X dan sumbu Y-nya negatif. Dan kuadran keempat, X-nya positif tetapi Y-nya negatif. Ya, ini pembagian kuadran dalam sistem koordinat. Nah, dalam koordinat tadi kita telah mempelajari beberapa titik. Nah, biasanya sering dicari berapa jarak antara kedua titik. Jarak dua titik atau disebut juga jarak antara koordinat X, Y
Ini dirumuskan dengan D sama dengan akar X kuadrat kurang X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Di mana X1 Y1 dan X2 X2 adalah koordinat dua titik tadi. Nah, di sini kita tidak perlu memusingkan mana yang harus jadi X1 Y1, mana yang harus jadi X2 Y2. Jadi nggak ada urutan. Ya, sembarang titik bisa jadi titik pertama atau titik kedua. Rumus jarak ini diturunkan dari teorema Pythagoras. Jadi ini cara mendapatkan D ini ya, ini dari konsep teorema Pythagoras. Dapat dilihat di sini. Oke, nah, di sini namanya jarak ya. Berapa jarak dari A ke B? Tentu sama dengan jarak dari B ke A. Sehingga walaupun nanti kita keliru menempatkan X1 kurang X2, karena pada akhirnya dia dikuadratkan, nilainya akan tetap positif. Sama dengan X2 dikurang X1. Ya, jadi tidak ada masalah siapa menjadi A dan B, kecuali titik-titik ini harus kita gambarkan. Jadi kalau nggak ada gambar ya aman-aman aja mana X2 S1-nya. Selanjutnya bentuk persamaan yang sering dipakai dalam konsep matematika. Dan persamaan ini punya bentuk umum. Yang pertama adalah persamaan lingkaran. Di sini persamaan lingkaran dengan pusat H, K, ya, dengan pusat H, K dan jari-jari sepanjang R mempunyai bentuk persamaan adalah X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, contoh bagaimana menggunakan bentuk umum ini? Diketahui persamaan lingkaran pusatnya adalah min 1,2 dan jari-jarinya adalah 3. Ya, maka bentuk persamaan lingkaran berdasarkan rumus yang sudah ada sama dengan X dikurang H, ya, H-nya adalah min 1, kemudian kuadrat tambah Y dikurang K, K-nya adalah 2, Y dikurang 2 kuadrat sama dengan radiusnya 3 kuadrat. Ya, ini kita selesaikan perhitungannya. Kita dapat bentuknya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y sama dengan 4. Ya, ini adalah persamaan lingkaran dengan pusatnya min 1,2 dan jari-jarinya adalah 3. Persamaan ini kalau kita gambarkan didapat bentuk lingkaran seperti ini. Di sini adalah pusat lingkaran min 1,2, ini jari-jari 3. Di sini titik-titik sepanjang permukaan lingkaran ya, disebut titik-titik X, Y. Jadi nilai-nilai di permukaan ini akan memenuhi persamaan. Contoh ya. Di sini. Berapa titiknya di sini? Kalau kita lihat titik ini nilai X-nya 0. Ops, maaf, nilai Y-nya 0 ya. Nilai Y-nya 0. Kemudian X-nya negatif, tapi negatif berapa di sini? Berapa nilainya? Tinggal kita masukkan nilai Y 0. Maka X kuadrat tambah 2X sama dengan 4. Selesaikan X kuadrat tambah 2X sama dengan 4, kita dapat 2 buah nilai X. Yang satu mewakili kiri, yang satu mewakili kanan.
Begitu juga dengan titik yang di sini. Di sini nilai Y-nya, nilai X-nya yang 0. Y-nya tidak diketahui. Berapa nilai Y? Tinggal kita ganti. Ganti X di sini sama dengan 0. Maka kita dapat Y kuadrat kurang 4Y sama dengan 4. Berapa Y? Inilah nilai Y yang diperoleh. Jadi Y kuadrat kurang 4Y sama dengan 4. Ini bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat menghasilkan dua nilai titik Y. Akarnya berbeda. Y satunya untuk Y yang di atas, yang kedua untuk yang di bawah. Silakan dicoba berapa nilai X, Y untuk kedua titik yang ditandai. Persamaan berikutnya yang juga sering muncul adalah bentuk persamaan elips. Persamaan elips atau bentuk elips punya dua macam. Yang pertama elips horizontal, kemudian elips vertikal. Elips ini mempunyai dua sumbu ya. Sumbu mayor yang panjang, kemudian sumbu minor. Di sini juga sumbu mayornya yang vertikal, sumbu minornya yang horizontal. Perlu kita perhatikan di sini ya, persamaan elips untuk dua bentuk horizontal dan vertikal itu berbeda. Selanjutnya adalah bentuk hiperbola. Hiperbola juga ada yang berbentuk horizontal, ada yang vertikal ya. Di sini bentuk vertikal dengan pusatnya adalah 0,0. Ya, pusatnya 0,0. Hiperbola mempunyai namanya titik fokus. Ya, titik fokus hiperbola di sini F1 dan F2. Nah, persamaan-persamaan tadi semuanya biasa dinyatakan dalam grafik. Bagaimana cara membuat grafik pada bidang koordinat XY atau bidang kartesius? Langkah pertama adalah mengambil beberapa titik yang memenuhi persamaan. Selanjutnya, kita plot titik-titik yang kita ambil tadi pada bidang kartesius. Ya, jadi kita sudah dapatkan titik-titik hasil perhitungan persamaan. Titik ini kita tempatkan pada kartesius. Terakhir, titik-titik tadi kita hubungkan membentuk sebuah kurva. Ya, membentuk sebuah kurva. Jadi tarikan garis yang harus kita buat itu tidak boleh menyerupai garis lurus. Ya, harus seperti kurva. Bagaimana caranya? Harus seperti kurva. Sebisa mungkin titik yang kita ambil itu banyak. Karena kalau kita cuma punya dua titik, garis yang menghubungkan dua titik adalah sebuah garis lurus. Sedangkan kalau kita punya 3 titik, garis yang menghubungkannya mungkin tidak lagi akan menjadi garis lurus. Makin banyak titik, makin halus kurva yang terbentuk. Oke, kita lihat bagaimana mensketsa grafik E kuadrat kurang 3 secara manual ya, supaya kita paham. Kalau ini digambar dengan program atau menggunakan kalkulator nantinya, kita tahu konsep dasarnya seperti apa. Langkah pertama untuk membuat sketsa grafik persamaan Y sama dengan E kuadrat kurang 3 adalah mendapatkan beberapa titik yang memenuhi persamaan ini. Kita ambil beberapa titik. Misal X-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ada 7 titik yang harus kita cari di sini. Ya. Untuk X-nya min 3, berapa Y? Kita cari dengan persamaan. Kita hitung di sini.
min 3, Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Maka untuk X-nya min 3, Y-nya adalah min 3 kuadrat kurang 3. Sama dengan 9 kurang 3, yaitu 6. Sehingga titik koordinat yang kita dapatkan adalah min 3,6 di sini. Selanjutnya titik min 2 ya, untuk X min 2. Untuk X min 2 kita hitung lagi Y, kita dapatkan 1. Maka pasangannya adalah min 2,1. Kita cari untuk semua nilai X yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita dapatkan semua titik ya, koordinat yang akan kita tempatkan pada sumbu kartesius atau koordinat kartesius. Ya. Kita masuk langkah kedua dengan memplot titik-titik tadi pada bidang XY. Ya. Pada bidang XY. Nah, ini adalah titik min 3,6. Kita letakkan di bidang XY. Selanjutnya, titik-titik tadi, ketujuh titik tadi, kita tarik garis sehingga membentuk kurva. Ya, jadi bukan garis lurus ya. Bukan garis lurus. Kurvanya kira-kira seperti ini. Kalau ini garis lurus, tidak mungkin sebaran titik seperti ini akan membentuk garis lurus. Kalau ini garis lurus, maka kurva kita ya tidak representatif ya dengan persamaan. Di sini ada simetri, pencerminan, ada sumbu Y yang nilai di sini sama, jaraknya sama. Ini juga ada simetri di titik yang kita cari, juga ada simetri. Ini titik yang kita cari. Jadi dari sini kita bisa mendraft ya, mensketsa. Kalau di sini simetri, maka garis di ini, garis di sini juga harus simetri. Garis ini harus simetri. Nah, kunci dalam membuat sketsa grafik agar sesuai dengan representasi yang sebenarnya adalah di saat kita memilih nilai X. Bisa dibayangkan, kalau kita memilih X-nya adalah min 5, min 3, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, ya, maka kita akan dapatkan grafik yang hanya ke bawah. Sampai min 1 ya. Seandainya kita tulis sampai min 1 saja, kita akan dapatkan grafik yang ke bawah. Artinya apa? Dari grafik kita bisa mengambil kesimpulan bahwa persamaan ini akan selalu nilainya turun. Nilainya akan selalu turun ke bawah. Ya, makin besar nilai X, nilai Y-nya semakin turun. Padahal faktanya pada titik 0 ia akan naik kembali. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita mengambil nilai X-nya hanya 0, 1, 2, 3, 4 ya, jadi bilangan positif, maka kita akan dapatkan grafik yang sebelah kanan saja. Nilainya cenderung ke atas. Ya, dengan penampakan grafik seperti ini, maka kita bisa jadi berkesimpulan bahwa persamaan X kuadrat kurang 3 punya tren cenderung naik. Nah, jadi di sini perlu kita perhatikan ketepatan kita memilih angka-angka pada variabel X-nya. Gimana caranya supaya kita punya feeling ya, X-nya ini tepat atau tidak? Ya, salah satunya dengan latihan. Jadi sering-sering kita
latihan membuat grafik, dan yang paling penting yang bisa membantu kita ya, mengenal grafik dasar sebuah persamaan. Di sini ada dua grafik dasar, bentuk kuadrat dan bentuk pangkat 3. Untuk bentuk kuadrat ini sama seperti contoh yang kita bahas sebelumnya. Bentuk kuadrat grafiknya punya satu lengkungan. Kalau koefisien ini dari 4 gambar ini ya, kalau koefisien x kuadratnya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kalau koefisiennya negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Jika ini koefisien x-nya 1, maka titik puncaknya, baik itu puncak minimum atau puncak maksimum, adalah di 0,0. Tetapi jika koefisien x kuadrat tidak 1, maka grafiknya bisa, titik puncaknya bisa bergeser dari 0,0. Nah, ini bentuk dasar ya. Simetrinya terhadap sumbu Y. Kemudian ada lagi grafik X pangkat 3. Grafik pangkat 3. Di sini titik simetri adalah titik 0,0. Kalau tadi di X kuadrat adalah sumbu simetri, nah sekarang di X pangkat 3 titik simetri. Ya. Titik simetri, artinya dia dicerminkan terhadap titik. Ini dicerminkan terhadap garis. Oke. Nah, mari kita lihat seperti apa gambarnya. Kalau koefisien x-nya positif, maka arahnya makin ke kanan ya, makin ke kanan nilai x, makin ke atas nilai y. Artinya apa? Makin besar x, makin besar y-nya. Sebaliknya, untuk koefisien x pangkat 3 yang negatif, makin ke kanan x, makin ke bawah y-nya. Artinya makin besar nilai x, makin kecil nilai y. Ya, jadi kita menyimpulkan makin besar atau makin kecil garisnya atau nilai persamaan tadi berdasarkan arah x yang positif. Ya, jadi makin ke kanan, kalau yang pertama ini ya, makin ke kanan makin besar karena y-nya makin positif. Kalau di sini makin ke kanan makin kecil karena y-nya negatif, makin negatif, ya, makin ke bawah. Oke. Nah, ini persamaan berikutnya adalah x sama dengan y kuadrat. Ya, ini adalah persamaan bentuk parabola ya. Ini bentuk parabola, persamaan parabola. Kemudian di sini, ini contoh y sama dengan akar x, dan ini y x sama dengan y pangkat 3. Ya, y pangkat 3. Ini lebih landai daripada y sama dengan x pangkat 3. Oke, nah ini bentuk dasar. Ini membantu kita memilih nanti titik-titik berapa saja yang kita ambil untuk memplot grafik persamaan. Ini silakan dicoba latihan ini untuk memahirkan kembali ya, merefresh kembali dan melatih kita supaya bisa membuat grafik persamaan dengan benar. Baik, terima kasih. Materi hari ini saya cukup sampai di sini.
Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan pada media yang sudah disediakan. Semoga video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.